Baiklah sahabat semua, video tutorial kali ini akan membahas bagaimana tutorial aplikasi sosiometri popularitas dan kontroversial. Langkah yang pertama adalah download dari email serta manajemen file aplikasi. Saat pertama kali Anda mendapatkan lisensi, aplikasi akan dikirim oleh berkreasi multitag melalui email. Silahkan buka email Anda semua, bisa menggunakan browser Google Chrome, Firefox, maupun Opera, lalu buka kotak masuk. Nanti di inbox atau kotak masuk akan ada email dari berkreasi multitag seperti ini. Jika tidak ada, silakan dicari di folder spam. Terkadang ada di spam seperti ini. Jika sudah ada di kotak masuk, cukup buka kotak masuk. Silakan dibuka emailnya dengan mengklik kotak masuknya. Nanti akan ada email seperti ini. Silakan di-download bagian paling bawah, ada unduh aplikasi, atau di lampiran seperti ini. Ya, kita coba klik yang ini. Selanjutnya setelah kita klik akan tampil halaman Google Drive dan silakan di-download aplikasi yang berbentuk tar atau zip ini. Caranya diklik dulu, kemudian tekan tombol download yang ini, atau juga bisa diklik kanan lalu pilih download. Dalam folder ini ada dua file yang dikirim. Yang pertama adalah kwitansi, yang kedua adalah aplikasi ya, aplikasi. Oke, kita klik, kita coba lagi, lalu pilih download. Kita tunggu sebentar. Ya, jika selesai, ini prosesnya ya. Silahkan nanti dicari hasil downloadannya, biasanya ada di folder download ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Satunya nggak usah. Oke, ya bisa silakan Bapak Ibu klik tombol ini folder, atau jika misalkan dicari secara manual, silakan dicek pada folder download, ini standarnya. Maka hasil downloadannya ada di folder download. Kemudian langkah selanjutnya adalah manajemen file, dan pastikan Bapak Ibu mengenali dan tahu lokasi file aplikasi ditaruh di komputer kita. Oke. Jadi berikutnya silakan Bapak Ibu pindahkan dengan meng-cut ini ya. Kita pindahkan dengan cut, klik kanan ya. Lalu cari folder mana Bapak Ibu yang sekiranya selalu ingat. Ini contohnya ada di folder D. Lalu saya pastekan di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengekstraksi file ini. Jadi aplikasi ini ada di dalam file ya, file zip atau tar, dan ini tidak bisa kita kerjakan langsung, walaupun bisa dibuka, tapi nanti aplikasi tidak berjalan normal. Silakan diekstrak, caranya diklik kanan, lalu pilih extract here. Jika pakai WinRAR atau WinZip, nanti akan ada WinRAR, WinZip, lalu dipilih klik kanan, lalu pilih extract here ya, atau 7zip juga sama, extract here. Oke, seperti ini. Kita klik. Setelah selesai, maka nanti akan tampil folder baru yang berwarna kuning. Namanya sama dengan file RAR yang ada di bawahnya. Oke, jadi aplikasi yang benar ini lokasinya ada di folder yang bisa kita gunakan. Sedangkan ini jadikan sebagai backup aplikasi. Silakan dibuka dan nanti akan tampil banyak sekali file di dalamnya, dan aplikasi sendiri itu hanya ini. SPK atau Sosiometri Popularitas Kontroversial, nama sekolahnya. Sedangkan yang lain-lain ini Bapak Ibu bisa dieksplorasi sendiri. Ini hanya kelengkapan saja. Ini ada panduan Google Form, kemudian kecepatan aplikasi, file contoh terisi, SPK, dan ini tempat foto ya, seperti itu. Jadi demikianlah cara download dari email serta manajemen file. Selanjutnya adalah perbandingan menggunakan Office 2010 dan versi lainnya.
Baik, Bapak Ibu semuanya, bahwa aplikasi ini tidak perlu diinstal karena berbasis Microsoft Office. Dan di sini kami sarankan Bapak Ibu menggunakan Office 2010 karena lebih stabil. Dari beberapa banyak kasus untuk Office selain 2010 biasanya beberapa terjadi permasalahan, baik itu melambat atau aplikasi tidak berjalan secara normal. Ada beberapa juga yang bisa, tapi dari hasil penelitian kami, riset kami, yang paling stabil adalah pakai Office 2010. Nah, perbedaan dari Office 2010 dengan yang lain seperti ini. Jadi di bawah ini ada icon, ada 3 icon. Yang ini adalah Office Excel 2007, yang tengah adalah Excel 2010, dan yang terakhir ini Excel 2013, 2017, 2021, dan 2023 ya. Ini semuanya sama termasuk Excel 365. Nah, perbedaannya lagi kalau kita klik yang Excel 2007, ini loadingnya seperti ini, dan tampilannya seperti ini, ya. Kemudian yang Excel 2010, tertulis Excel 2010, ini biasanya berwarna putih atau hitam, seperti ini. Dan yang Excel versi touchscreen, ini kebetulan Excel 2001, bentuknya seperti ini menu-menunya. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi yang kami rekomendasikan adalah menggunakan Excel 2010. Ya, di mana dalam satu komputer itu bisa diinstal lebih dari satu versi Microsoft Office seperti yang saya contohkan di sini. Ini di komputer kami ada 3 versi Microsoft Office. Ya, jadi yang kami rekomendasikan adalah yang tengah ini. Sebagai gambaran, ini adalah rekomendasi versi Excel. Untuk Excel 2007, kinerja kecepatan aplikasi itu 80%. Kemudian yang Excel 2010 ini kecepatannya sangat optimal Bapak Ibu, lebih cepat daripada yang lain. Kemudian untuk Office 2013 hingga 2021 dan Office 365 ini kecepatan biasanya agak lambat, loadingnya agak lambat. Jadi performanya hanya 50%. Jadi rekomendasi yang kami gunakan adalah Microsoft Office 2010. Berikutnya adalah membuka aplikasi dan mengaktifkan makro. Kita tutup dulu semua Excel-nya. Nah, ini adalah aplikasi yang dikirim oleh Berkreasi Multitech. Cara membukanya cukup gampang Bapak Ibu, cukup klik saja 2 kali apabila komputer Anda sudah diinstal Microsoft Office ya. Jadi cara membukanya mirip dengan cara membuka Microsoft Word, di mana file itu berada maka aplikasi bisa dibuka ya tanpa perlu instalasi lagi. Nah, untuk membukanya Bapak Ibu, jadi kita harus menjalankan makro dulu, mengaktifkan makro. Jadi kalau makronya tidak diklik, maka tombol-tombol ini tidak bisa kita klik ya. Untuk menjalankan makronya, silakan diklik tombol Enable Content yang ini. Ya. Kemudian jika misalkan tidak ada tombol Enable Content, Bapak Ibu bisa melihat yang ini. Misalkan beberapa kasus untuk versi Windows terbaru, ini tidak ada Enable makronya, yang ada adalah Security Risk seperti ini. Ya, caranya adalah kita harus mengklik kanan filenya. Jadi ini ditutup dulu, kemudian buka filenya, lalu klik kanan, ya, lalu pilih Properties. Jika kasusnya seperti itu, nanti di sisi kanan ini ada tombol seperti ini, Unblock, ya. Kita coba tampilkan. Propertinya seperti ini, nanti ada tombol Unblock, silakan dicentang lalu di OK. Kemudian silakan dibuka seperti biasa aplikasinya, maka nanti akan tampil Enable Content seperti ini. Ini kasus untuk komputer versi baru. Oke, kita mulai. Kita aktifkan makronya seperti ini. Klik. Ya, itu cara untuk menjalankan makro pada aplikasi kita. Berikutnya adalah halaman menu utama. Nah, setelah kita menjalankan aplikasi dan mengaktifkan makro, maka akan tampil halaman menu utama. Ini adalah halaman menu utama
yang bisa diakses dengan mengklik tombol halaman menu utama yang ada di sisi kiri atas yang berwarna biru ini. Oke. Jadi di halaman menu utama ini terdiri dari banyak icon atau tombol-tombol atau shortcut, di mana tombol-tombol ini semuanya fungsinya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ini ya. Termasuk ini sosiogram popularitas, jadi sama seperti ini. Sosiogram kontroversial seperti ini. Yang di bawah ini adalah admin, semuanya sama. Lah ini, jadi ini fungsinya semua sama. Halaman menu utama ini berfungsi sebagai jalan pintas untuk menuju ke halaman-halaman yang kita tuju. Kemudian kita akan mengelola halaman identitas lembaga. Nah, halaman identitas lembaga bisa kita akses dari halaman menu utama, lalu klik tombol data lembaga, atau dari menu atas, klik pengaturan dasar, lalu ada data lembaga di sini. Silakan diklik. Maka ini adalah halaman identitas lembaga. Oke. Di dalam halaman identitas lembaga ini ada beberapa data yang perlu kita isi, yaitu untuk nama lembaga ini tidak bisa kita ubah karena ini terkait sama lisensi. Jika kita paksa ubah, maka aplikasi tidak akan berjalan dengan normal. Yang bisa kita sesuaikan adalah bagian sisi bawah-bawahnya seperti ini. Oke, status ini adalah status sekolah, bisa diisi atau dibiarkan. Dan ini bisa kita tampilkan atau sembunyikan dengan mengklik tombol di sisi kanan tanpa. Jadi misalkan tanpa, kita contohkan lihat per peserta di sini. Maka di sini nama lembaganya kosong ya, seperti ini. Juga sama halaman sosiometri ya perseorangan. Kalau misalkan kita mau tampilkan di sini untuk status terakreditasi tampil seperti ini, maka nanti untuk nama sekolahnya akan ada tambahan Sekolah Negeri Nusantara garis miring terakreditasi A, yaitu fungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan identitas. Kemudian silakan diisi alamat lengkap semuanya ini, dan ini bisa ditampilkan atau disembunyikan pada beberapa halaman outputnya. Kemudian nama kepala sekolah, nama penanggung jawab, dan ini bisa diganti nanti namanya misalkan kepala BK atau koordinator BK atau ketua atau pemimpin BK ya, seperti itu semuanya bisa disesuaikan nanti di halaman pengaturan dasar. Kemudian di bawahnya ada kelas aktif, akan dibahas nanti. Kemudian ini adalah semester. Ini bisa kita tampilkan semester 1, semester ganjil, genap, dan semuanya nanti ada pengaturannya. Ini fungsinya nanti akan tampil di sisi atas-atas halaman seperti ini ya. Jadi ini semester berapa gitu ya. Ini tidak ada karena tanpa semester. Berikutnya adalah data master dan daftar kelas. Halaman data master bisa kita akses dari sisi kiri ini. Bisa juga kita klik tombol pengaturan dasar lalu pilih data master di sini. Dan di sini akan tampil beberapa data untuk penyebutan atau penyesuaian. Jadi misalkan semester 1 ini tertulis semester gasal, semester genap, jika kosong ditulis tanpa ya. Ini bisa diedit, untuk yang coklat ini masternya tidak bisa diedit. Untuk penyesuaiannya silakan diisi pada kolom yang berwarna hijau. Kemudian di bawahnya ini adalah daftar nama kelas ya. Silakan diisi dan aplikasi bisa menampung hingga 40 nama kelas. Silakan disesuaikan misalkan kelas 7 ABC, kemudian kelas 8 DEF seperti itu ya. Nanti ini sebagai multi kelas ya, data multi kelas. Jadi aplikasi ini bisa menampung hingga multi kelas. Kemudian di sisi kanannya ini adalah penyebutan. Jadi misalkan divisinya bimbingan dan konseling. Jika misalkan di sekolah Bapak Ibu namanya bukan BK, misalkan bimbingan penyuluhan, maka diganti saja di sini. Ini akan merubah pada banyak halaman. Kemudian kepala sekolah bisa diganti, misalkan kepala madrasah atau pimpinan sekolah, semuanya bisa disesuaikan. Kemudian penanggung jawab serta kelas. Dan yang terakhir ini adalah pengaturan KOP. Jadi misalkan Dinas Pendidikan Provinsi Nusantara ya, kemudian SMA atau BK, semuanya bisa diedit langsung dan ini nanti akan tampil di banyak halaman
sebagai kop atas atau yang lain seperti ini. Oke, demikian untuk pengaturan data master. Kemudian bagaimana cara untuk mengganti kelas? Oke. Nah, untuk mengganti kelas ada dua cara. Jadi setelah kita membuat daftar nama kelas, ini bisa kita edit ganti kelas-kelas aktifnya itu di halaman input data di sini. Ini yang aktif adalah kelas 7 ABC. Kemudian misalkan namanya ini Ali, Budi, Aan ya. Ini kelas 7 ABC. Untuk ganti kelas silakan diklik tombol ganti kelas di sini. Nanti akan tampil seperti ini drop down, kita ganti menjadi kelas 8. Nah, ini akan kosong ya. Untuk menambah kelas silakan pada tab daftar jumlah siswa ini tambahkan saja misalkan perlu 5 ya. Nanti akan keluar tombol 5 ya. Kita akan coba isi lagi Mega, kemudian Raffi, kemudian Surya, Surah, dan Iwan. Ya, misalkan ya. Jadi data ini akan masuk ke dalam database saat kita ganti kelas. Kita klik lagi, ganti kelas, kita coba kembali lagi ke kelas 7. Maka nanti datanya di sini akan kembali ke kelas 7 seperti itu. Kita coba ganti lagi kelas 8. Oke, demikianlah cara untuk ganti kelas dan tombol ini juga bisa diakses dari pengaturan dasar dari data lembaga di sisi paling bawah seperti ini. Ganti kelasnya kita ganti di sini lalu ganti kelas 7. Ya. Demikian langkah untuk mengganti kelas. Berikutnya adalah angket versi cetak. Nah, untuk angket bisa kita akses dari halaman menu utama dengan mengklik tombol angket cetak di sini, atau bisa juga tombol yang ada di sini ya, angket cetak. Kita klik. Nah, di sini sudah ada angketnya. Ini jadi apabila sekolah mau melaksanakan tes angket ini secara manual, yaitu angketnya dicetak, kemudian dibagikan dalam bentuk kertas dan diisi oleh siswa, maka silakan cetak aja angket yang ini dengan mengklik tombol cetak di sini. Nah, bagaimana struktur angket ini? Jadi di angket ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah identitas siswa di sisi kiri ini ya. Kemudian di sisi kanan ini adalah daftar nama siswa. Jadi kami sarankan untuk mengisi data siswa terlebih dahulu, biar nanti tampil di sini. Kemudian bagian pertanyaan ini ada 2 bagian, ya, yaitu kategori A atau kategori memilih. Di sini ada 4 pertanyaan. Kemudian cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya seperti ini. Jadi peserta melihat dulu daftar nomor absen di sini ya. 1, 2, 3. Ini ada Ali, Budi, Aan. Misalkan saya Ali di sini. Untuk pertanyaan nomor 1, cara mengisinya, ini bukan di komputer ya cara mengisinya, tapi simulasi saat mengisi di kertas ya. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat akrab ya, kemudian teman karib ya. Nah, kemudian saya Ali, saya milih Budi. Maka di sini nomor absen 2 saya tulis di sini absen 2 seperti itu. Cara mengisinya seperti itu. Kemudian alasannya katakanlah misalkan teman dari SD ya seperti itu. Sama dengan 2, siapa teman yang paling cocok ikut kegiatan organisasi atau ekskur dengan saya? Misalkan jawabannya juga Budi misalkan. Ya. Kemudian siapa teman di kelas yang paling cocok dalam belajar kelompok bersama saya? Misalkan yang pintar adalah Aan, maka diisi absen 3. Silakan diisi juga dengan alasannya seperti itu. Ini kategori memilih untuk kategori A. Kemudian di bagian berikutnya adalah kategori menolak. Ya, kategori B. Jadi pertanyaannya sebenarnya seimbang antara A1 dengan B1. Dan di mana B ini adalah lawan dari pertanyaan A. Ya, kategori B, kategori menolak, siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau teman yang mengganggu saya? Ya, misalkan
ternyata temannya adalah nomor 3 ya. Seperti itu, maka diisi nomor 3. Dan kualitas soalnya ini sebenarnya sama dengan atasnya, tapi pertanyaannya adalah terbalik. Kalau yang di atas adalah memilih, yang di bawah adalah teman yang ditolak. Jadi misalkan nomor 2, siapa teman kegiatan organisasi ekskur yang ingin saya hindari atau ingin saya jauhi, seperti itu. Oke, demikian cara mengisi angketnya. Jadi cuma ada 8 pertanyaan. Berikutnya adalah angket versi online, bagaimana cara mengcopy dan juga cara mengaksesnya. Baik, angket versi online dapat kita akses dengan Google Form. Karena angket online ini kita menggunakan Google Form. Langkahnya ikuti panduan yang ada di Google Form ini, atau bisa klik ini, atau bisa klik tombol warna ungu yang ada di menu utama. Di sini kita silakan Bapak Ibu baca dulu panduannya. Di sini kita mengcopy, linknya ada di sini, angket yang ada di Google Form tersebut. Lalu silakan buka browser, lalu masukkan alamatnya SID online SPK seperti itu. Silakan dibuka. Ya, nanti akan tampil seperti ini halaman Google Drive. Di mana di sini ada 3 file, yaitu angketnya sendiri, kemudian ada panduannya, ada template untuk mengganti headernya. Nah, untuk yang 2 ini bisa kita download langsung, untuk yang Google Form-nya ini tidak bisa kita download. Dan ini kalau kita lihat akses kepemilikannya adalah milik kantor berkreasi, artinya kita nggak bisa mengedit-edit. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah membuat salinan. Caranya, silakan diklik file angket ini, bisa diklik kanan seperti ini, lalu pilih buat salinan. Atau bisa diklik, lalu tekan tombol 3, lalu pilih buat salinan. Nah, salinannya ini Bapak Ibu, lokasinya tidak ada di sini, tapi ada di drive saya. Silakan klik tombol drive saya. Nah, ini adalah salinan dari angket yang tadi, dan ini pemiliknya sudah berubah menjadi saya. Jadi ini dua file yang berbeda walaupun berada di dalam layar yang sama, seperti itu. Oke, jadi angket online ini kalau sudah berubah jadi pemiliknya milik saya, maka Bapak Ibu sudah bisa mengeditnya. Selanjutnya adalah silakan dibuka angket online-nya, klik 2 kali seperti ini. Kemudian di sini sudah ada template-templatenya, Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja. Dan di sini ada informasi bagaimana cara mengelolanya. Nanti kita langsung pandu aja. Sisa teksnya ini silakan Bapak Ibu hapus saja seperti ini. Sisakan nama sekolah Anda. Jadi misalkan ini Sekolah Negeri Nusantara misalkan ya. Tinggal diubah seperti itu. Oke, ini adalah gambaran angket online dan ini sudah siap dibagikan. Langkah-langkahnya nanti mengikuti nanti ya. Oke, pada angket online ini nanti akan ada daftar list siswa. Ini akan dibahas pada bagian berikutnya. Berikutnya adalah mengganti gambar daftar peserta. Jadi gambar list daftar peserta ini akan kita ganti. Langkah-langkahnya ini adalah kita harus membuka dulu aplikasinya. Kemudian masukkan dulu input datanya di sini. Jadi ini daftar nama peserta harus diisi dulu ya Bapak Ibu. Baik, katakanlah kita memiliki data seperti ini. Misalkan ya, sudah ada data siswanya. Kemudian cara membuat daftar tabel nama siswa tadi, silakan klik tombol angket online yang ada di sini, ya Google Form. Terus di sini ada gambar tabel ya, buat tabel daftar peserta. Cari dan lihat jumlahnya, misalkan jumlahnya 17, maka yang dikopi adalah yang ini. Kalau misalkan jumlah siswanya sampai 30, yang dikopi adalah ini.
Jadi langkahnya silakan di copy dulu seperti ini otomatis di copy, tunggu sampai ada konfirmasi. Nah, kalau sudah silakan buka PowerPoint. Ya, PowerPoint seperti ini. Kemudian pastekan Ctrl V langsung ke PowerPoint. Ctrl V. Nah, selanjutnya kita simpan gambar ini dengan caranya klik kanan, lalu pilih Save as Picture. Dan ganti saja menjadi ini untuk save as tipenya silakan diganti JPEG atau PNG. Kita pakai JPEG karena lebih ringan. Silakan dikasih nama dan pastikan lokasinya sudah tahu Bapak Ibu ada di mana nanti ya. Kita ini pakai picture 1 ya di sini yang ada di My Picture. Oke. Berikutnya kita buka lagi Google Form-nya, lalu klik pada gambarnya ini. Kemudian klik 2 kali ya. Nah, klik di sini nanti ada gambar nggak usah diklik ya, klik di luar. Ada titik 3 di ujung gambar, silakan diklik lalu pilih ubah seperti ini ya. Jangan dihapus tapi pilih ubah. Lalu pilih upload ya, upload, pilih jelajah dan silakan diupload file gambarnya. Jadi tadi ada di My Picture, picture 1 ya yang ini. Ya, kita upload. Dan data siswa sudah masuk ke dalam aplikasi Google Form-nya. Demikian. Selanjutnya adalah halaman input data. Nah, halaman input data dapat kita akses dari menu utama dengan klik tombol yang ini, atau bisa juga langsung tombol menu di atas yang ini. Kita klik, ini adalah halaman input data. Oke, kita hapus dulu. Jadi di halaman input data ada banyak cara untuk mengisi datanya. Ini untuk menghapus ya. Kemudian yang ini adalah tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan. Yang ini adalah waktu, yang ini adalah email, yang ini adalah kelas. Kalau kita klik, nanti akan ada kolom baru. Yang ini adalah nomor induk, yang ini adalah jenis kelamin, seperti ini. Jadi ini sesuai dengan isian dari Google Form. Jadi nanti beberapa data bisa ditampilkan atau disembunyikan seperti ini. Silakan klik sekali lagi untuk menampilkan atau menyembunyikan lagi. Kemudian yang ini adalah jumlah kolom. Jadi ini ada 28, bisa kita ubah misalkan menjadi 3 ya, seperti ini, maka kolomnya sini akan berubah menjadi 3. Misalkan 0, maka ini akan kosong, silakan Bapak Ibu tambahkan saja. Dan di sisi kanannya ini sama, kita ketik langsung, misalkan ganti 28, maka nanti kolomnya bertambah menjadi 28, seperti itu. Oke. Kemudian yang ini adalah tombol untuk ganti kelas, sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Kemudian yang ini adalah pilihan, jadi mau diisi 1 atau 2 jawaban. Misalkan cukup kategorinya 1, misalkan untuk pertanyaan nomor 1 saja, maka yang 2, 3 akan berwarna gelap dan yang nomor 1 saja yang berwarna terang. Begitu juga misalkan kita ganti 2 untuk jawab pertanyaan 2, tapi standarnya untuk pengisian data silakan diisi semua. Nah, kemudian untuk isi data ada banyak cara. Yang pertama ini adalah dengan cara manual atau cara tradisional, adat atau cara sejak dulu. Silakan diketik langsung, misalkan Ali, Budi, Ana, Iwan. Ya, misalkan seperti itu. Jadi ada banyak cara dan ini juga bisa copy paste dari file Excel yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu punya data absen berbentuk Excel, silakan di copy, tekan Ctrl Tab, lalu taruh di sini, lalu tekan tombol paste seperti ini. Ya. Untuk input datanya, silakan langsung diisi. Jadi misalkan tadi kategori memilih dari angket 1, jawabannya adalah siswa nomor 3,
alasannya teman dekat misalkan, atau orangnya baik. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua juga sama. Misalkan teman yang dekat untuk ekstrakurikuler, misalkan siswa nomor 10, diketik nomor absennya dan alasannya anaknya pintar, ya seperti itu. Cara mengisinya kurang lebih seperti itu dan juga kategori menolak sama ya. Oke. Ya, jadi demikian cara untuk mengisi halaman input data pada halaman input data ini. Satu lagi yang ini adalah tombol untuk flip ya, freeze pen ya. Kita klik satu, maka di sini akan ada garis dan ini membatasi seperti ini. Fungsinya untuk pergerakan kita mau ke kanan atau ke kiri. Ini untuk memudahkan kita untuk melihat ya pedoman kita sampai siswa nomor berapa dan sampai nomor berapa seperti itu. Ya, seperti ini kurang lebih. Jadi demikianlah fungsi dari tombol freeze. Kita klik lagi satu kali lagi maka freeze-nya hilang dan ini akan normal dan tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Demikianlah cara menggunakan halaman input data. Berikutnya mengimpor data dari Dapodik. Jadi selain aplikasi ini dapat mengetik manual juga copy paste, ini bisa juga kita import data dari Excel Dapodik. Caranya klik aja langsung di sini. Kemudian pastikan ya di folder yang sama itu sudah ada file Excel Dapodik yang sudah di save as dalam bentuk Excel standar. Kemudian lalu tekan aja yes, nanti akan keluar jendela seperti ini. Lah ini ada contoh Excel Dapodiknya. Untuk Excel Dapodik jangan dirubah apapun, biarkan saja sesuai dengan posisinya. Cukup di sort aja, diurutkan sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merubah-rubah posisi baik itu kolom maupun barisnya ya. Untuk kolomnya biarkan, untuk barisnya silakan diurutkan per kelas. Nah, ini data dari Dapodik yang sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Untuk angka yang di atas ini adalah urutan kolom yang ada di Dapodik dan otomatis dipindah ke dalam aplikasi. Kalau sudah, ini adalah halaman pengelola Dapodik, silakan diklik tombol copy ke input data seperti ini. Ya, maka data dari Dapodik ini akan di-copy ke halaman input data. Oke, sudah berhasil dan sudah masuk seperti ini ya. Ini jumlahnya 50 ya. Berikutnya adalah impor dari Google Sheet. Nah, untuk impor dari Google Sheet, langkah yang harus kita lakukan adalah mengelola angket online tadi yang sudah kita kelola, yang seperti ini. Dan ini silakan Bapak Ibu buatkan dulu jawabannya dari Google Form tadi. Silakan klik tab halaman, lalu buat dulu Google Sheet-nya di sini. Klik tombol link ke spreadsheet, tekan OK, lalu tekan aja tombol buat seperti ini ya. Nah, kalau sudah, tunggu sebentar, nanti akan dibuatkan salinan Google Sheet-nya di sini, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita harus menjadikan aplikasi Google Sheet-nya ini dapat diakses oleh publik. Caranya tekan tombol bagikan. Lalu untuk akses umumnya ini diganti menjadi siapa saja yang memiliki link ya. Jadi pilih yang ini, lalu klik, lalu tekan tombol selesai. Itu saja. Nanti silakan diisi. Kemudian kita hubungkan Google Sheet ini dengan mengcopy link yang ada di atasnya. Yang ini ya, bukan yang dibagikan tadi, tapi yang ada di address bar ini kita copy, Ctrl C ya. Kita copy, lalu masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian klik tombol yang ini Google Sheet ya, atau bisa juga tombol yang ini yang hijau ya. Lalu kemudian ini hapus dulu yang ada dan kemudian kita masukkan file yang tadi ya, seperti itu. Ya. Sebagai contoh kita pakai yang default saja ya. Nah, kemudian kalau sudah ada banyak cara untuk mengcopy ke dalamnya. Kalau di sini adalah kita import dulu, nanti akan dikelola oleh aplikasi.
Kalau kita langsung masuk ke dalam halaman input data, cukup langsung klik import Google Sheet secara instan. Ya. Dan ini satu langkah, maka seluruh data tadi akan berpindah ke dalam aplikasi. Sedangkan untuk yang dari Google Sheet sendiri, itu ada 2 langkah. Kita bisa edit-edit dulu, baru kemudian kita masukkan ke dalam halaman input data seperti ini. Nah, inilah tampilan dari hasil impor dari Google Sheet-nya seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Demikian langkah sederhananya dan panduannya Bapak Ibu bisa lihat pada file yang ada di folder ya. Jadi file panduannya semuanya itu sudah dibahas di mana ya, di sini di dalam folder yang sama, yaitu ini panduan Google Form ya. Berikutnya adalah halaman output per peserta. Nah, halaman output per peserta bisa kita akses dari menu utama, yaitu tombol yang ini, atau juga bisa seperti ini. Nah, di halaman ini langsung terlihat analisisnya per siswa atau per peserta. Ini untuk siswa nomor urut 1. Jadi ini bisa kita tambah, bisa kita tambahkan dengan klik ini, siswa nomor urut 2. Ini namanya Dewi, ya. Di sini terlihat analisisnya. Yang pertama, teman yang memilih Anda ini ada 2 orang, yaitu Putri dan Ahmad. Kemudian alasannya teman memilih saya karena cakep dan disiplin ya, seperti itu. Kemudian teman yang menolak Anda, ya. Jadi selain kita mengetahui siapa teman yang memilih kita, kita akan tahu karakteristik dari anak kita si Dewi menurut alasan dari teman-temannya. Jadi karakteristiknya adalah anaknya cakep dan disiplin seperti itu ya. Jadi guru walaupun tidak pernah ketemu dalam kelas guru BK, tapi guru BK dapat mengetahui karakteristik siswa kita dari analisis sosiometri ini. Kemudian yang kedua, ini untuk teman yang menolak ya. Ini tidak ditampilkan namanya karena menjadi rahasia, khawatir dapat berefek negatif. Cukup ditampilkan saja alasannya. Jadi ini kategori menolak, ada 3 orang dan alasannya adalah cuek, berburuk sangka, dan penakut ya. Jadi selain karakteristik positif, kita akan tahu karakteristik negatif dari si Dewi ini menurut penilaian teman-temannya. Kemudian untuk teman yang Anda pilih, yang dipilih oleh Dewi itu Ilham, Ratna, Dewi, dan Adi ya. Kemudian alasan memilih karena populer, kreatif, cakep, dan komunikatif, dan tidak ada yang saling memilih. Kemudian teman jadi ini adalah teman yang dipilih oleh Dewi. Seandainya di sini ada teman yang saling memilih, maka bisa dipastikan itu adalah teman dekatnya Dewi. Artinya seandainya Dewi ini ada masalah, kita bisa menanyakan ke teman dekatnya. Kemudian teman yang Anda tolak ada 4 peserta, yaitu Muhammad, Fitri, Muhammad, dan Ayu. Ya. Kemudian alasannya tidak peduli dengan sesama, main hakim sendiri, pelit, kikir, keras kepala. Kemudian yang saling menolak, ini terlihat Dewi Fitri dan Dewi Muhammad, ada 2 pasangan. Dan di sini juga ada indeks CRS-nya per peserta, jadi lebih banyak menolaknya daripada dipilih ya. Jadi banyak penolak daripada pemilih dan ada juga analisis indeks per peserta. Nah, untuk mengganti logo di sini bisa kita ganti di sisi kiri. Misalkan kita ganti Dignas, dan dokumen ini adalah dokumen yang sangat rahasia ya Bapak Ibu. Karena ini dapat menganalisis keadaan sosial siswa. Kemudian untuk sini ada pilihannya kategori. Misalkan untuk pertanyaan satu saja, maka di sini akan berubah dan hasilnya juga akan berubah-ubah juga sesuai dengan analisisnya ya. Jadi teman yang memilih Anda untuk kategori yang menolak juga terlihat seperti ini analisisnya. Ya. Di sini langsung terlihat berapa orang seperti itu. Ya, kita ganti semua karena di sini indeks CRS-nya akan berbeda. Oke, demikian untuk ganti nama siswa bisa dari sini.
dan juga tampilannya ini mau diganti nomor saja, maka ini berubah jadi nomor ya, nama siswanya sesuai nomor absen. Jadi demikian halaman output per peserta. Selanjutnya adalah sosiogram popularitas. Ya, sosiogram popularitas ini bisa kita akses dari halaman menu utama. Ada tombol seperti ini yang warna 3 orang plus bintang. Bisa juga kita akses dari sini ya. Sosiogram popularitas. Nah, ini adalah halaman analisis dalam bentuk sosiogram. Jadi terlihat di sini. Oke. Untuk kategorinya ini ada paling populer. Jadi ini dari 4 pertanyaan karena kita lihat kategorinya. Misal kita mau ganti kategorinya ini 1, maka di sini akan berbeda lagi hasilnya karena analisisnya juga cuma 1 ya, seperti itu. Kemudian kita tampilkan aja semua. Jadi seandainya kita cetak ada 5 jenis tampilan yang berbeda sesuai dengan pertanyaan. Yang 4 adalah satu tiap pertanyaan, yang terakhir adalah total keseluruhan. Oke, di sini langsung terlihat siapa siswa yang paling populer. Paling populer ini adalah paling banyak dipilih oleh teman-temannya. Ada 3 peserta, namanya Agus, Wahyudi, dan juga Adi ya. Ada 3 peserta dan masing-masing 7 pemilih, artinya 7%. Dan ini bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan datanya seperti ini. Dan ini adalah kecenderungan siswa ini menjadi ketua atau pemimpin yang tidak resmi, atau juga bisa mereka adalah calon kuat ketua kelas seandainya belum ada pemilihan ketua kelas. Jadi guru bisa tahu bahwa siswa yang paling populer ini adalah siswa yang kemungkinan mendapatkan dukungan paling banyak oleh teman-teman yang lain. Kemudian di bawahnya ini saling memilih atau berpasangan, ada 3 pasangan, yaitu Fitri Agus, Eka Ihsan, dan Muhammad Agus. Nah, di sini ini boleh dibilang mereka adalah teman dekat atau sahabat karib atau teman yang mungkin selalu bersama seperti itu. Seandainya ada contoh ini Fitri sama Agus, misalkan si Fitri 3 hari nggak masuk sekolah, guru BK bisa menanyakan sama teman dekatnya Agus, dan Agus kemungkinan akan tahu keadaan Fitri ada di mana, kenapa 3 hari tidak masuk sekolah ya. Boleh jadi anak ini bolos tapi orang tuanya tidak tahu. Kecenderungan anak punya masalah adalah cerita kepada teman terdekatnya. Kemudian negliti ini adalah siswa yang biasa-biasa saja, dipilih 1 atau 2 dari pilihan yang ada ya, ada 6 peserta di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah siswa yang tidak dipilih sama sekali, adalah siswa yang terisolasi ya. Mereka tidak dipilih atau kemungkinan tidak didekati sama teman yang lain. Boleh jadi mereka adalah anak yang introvert atau terisolasi yang kesulitan berkomunikasi dengan lingkungannya. Dan ini juga menjadi tugas BK, bagaimana anak-anak yang kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya dapat menjadi anak yang mungkin normal ya menurut tanda petik kita ya. Ini biasanya nanti akan tampil jika kita melakukan tes pada setiap kelas. Oke. Kemudian untuk pengaturan untuk perubahan nama ini silakan diedit di sini. Misalkan kita ganti sosiogram, misalkan hasil sosiogram ya. Jadi editnya langsung di sebelah kiri sini ya. Kemudian ini tampilan per pesertanya bisa dibuat nama atau nomor saja seperti ini. Kemudian untuk logonya bisa kita ganti logo yang ada di sini ya. Kita ganti misalkan konselor seperti ini, maka nanti logonya akan berubah ya. Dan ini adalah logo di sisi kanan seperti ini satunya. Nanti akan tampil di sini. Untuk ganti logo atau gambar silakan klik tombol ini. Dan data tanpa data tadi terkait sama ini ya. Baik, demikianlah analisis sosiogram popularitas. Kemudian kita geser ke bawah. Ya, kita kembalikan lagi nama. Nah, kita geser ke bawah. Di bawah ini adalah analisis kelompok. Nah, di sini langsung terlihat
seandainya dibentuk kelompok, kecenderungan mereka membentuk kelompok adalah seperti ini. Ya, kelompoknya kurang lebih seperti ini. Ya, kelompoknya kecenderungannya seperti ini. Untuk kelompok yang 3 anggota, ini ada 7 kelompok ya. Jadi ada 7 kelompok yang anggotanya 7 peserta ya. Kelompok yang 3 anggota ada 7 kelompok. Yaitu Dewi Putri Ahmad, ini kelompok pertama, kemudian Putri Ika Dwi. Dan kecenderungan yang jadi ketua kelompok adalah siswa yang paling depan sendiri seperti ini. Semuanya ada 7 kelompok seperti itu. Kemudian kelompok yang anggotanya 4 orang, ini ada 2 kelompok, yaitu Siti Fitri Eka Retna, kemudian calon ketuanya adalah Siti, dan Sari Sri Nur dan Budi, ketuanya adalah Sari. Begitu juga selanjutnya kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang paling banyak, dan ini yang paling bawah adalah kelompok yang anggotanya lebih dari 7 orang ya. Seperti ini langsung terlihat. Oke, bisa kita lihat di sini jumlahnya ada berapa kelompok. Kelompok yang isinya 3, 4, 5, 6, 7 dan lebih dari 7 ada berapa kelompok ya, seperti itu. Jadi ini adalah analisisnya dan ini adalah tekstual saja informasi cara membaca aplikasi ini. Berikutnya adalah sosiogram kontroversional. Berikutnya adalah sosiogram kontroversional. Nah, sosiogram kontroversional ini bisa kita akses dari halaman menu utama dengan mengklik tombol ini, sosiogram kontroversional atau ikon yang ini, atau bisa juga langsung tombol yang ini ya. Kita klik. Nah, ini adalah halaman sosiogram kontroversional di mana sebenarnya kurang lebih sama, cuma ini adalah kebalikan dari sosiogram popularitas. Jadi untuk pengaturan di sisi kiri ini kategorinya bisa dipilih dari kategori 1, kemudian kategori 2 dan bisa juga dipilih semuanya ya. Kita akan coba pilih semuanya saja. Kemudian di sini langsung terlihat analisisnya, peserta paling kontroversional yaitu namanya Muhammad, jadi cuma ada 1 orang, dengan 7 penolakan. Ya, jadi boleh jadi ini adalah siswa yang paling kontroversional atau mungkin troublemaker atau siswa yang ingin dijauhi oleh teman-temannya. Jadi guru sudah tahu siapa bos geng di kelas tersebut. Kemudian berikutnya adalah saling menolak. Di sini ada 3 pasangan. Jadi ada Fitri Putri, kemudian Dewi Muhammad dan Siti Agung. Jadi kalau ada kasus seperti tadi, misalkan Fitri 3 hari tidak masuk kelas, guru bisa tanya dari teman dekatnya. Guru bisa juga meneliti apakah dia ada yang saling menolak. Jadi ini terlihat Fitri tidak masuk kelas 3 hari, boleh jadi ada masalah dengan Putri ya, karena ini terlihat saling menolak seperti itu. Kemudian berikutnya neglecti, ini adalah siswa yang ditolak 1 atau 2 atau siswa yang wajar-wajar saja, di mana ada penolakan, ada 6 peserta dan yang terakhir adalah siswa yang tidak ditolak sama sekali alias netral dan ini adalah siswa yang baik-baik saja seperti itu. Ya, di bawahnya ini ada keterangan saja. Oke, demikian untuk analisisnya sama dan di sini ada informasi bahwa item sosionegatif ini, sosiogram ini dapat memberikan efek yang kurang baik jika diberikan kepada siswa karena khawatir siswa akan berubah ya sikap sosialnya setelah tahu bahwa teman-teman yang menolaknya siapa saja seperti itu. Berikutnya adalah metrik sosiometri. Nah, halaman metrik sosiometri ini dapat kita akses dari menu utama, kemudian di sini ada tombol metrik atau juga bisa klik tombol analisis lainnya, klik metrik sosiometri. Jadi di sini terlihat siapa siswa yang ditolak oleh Fitri dan siapa siswa yang
menolak Fitri ya. Terlihat semuanya di sini dan ini adalah jumlah kolom. Kalau di sini kolomnya 25 sebenarnya, maka ini bisa kita sesuaikan menjadi 25 seperti ini. Nah, kemudian untuk kategorinya kalau kita ganti maka nanti ini akan terlihat untuk pilihan-pilihan yang dipilih atau yang ditolak semuanya bisa kita tampilkan satu persatu. Kemudian untuk mengganti misalkan untuk yang dipilih kita ganti O bisa kita ganti di sini kodenya seperti ini. Maka ini nanti akan jadi O. Untuk yang X misalkan kita ganti huruf VV ya, maka nanti akan ikut berubah mengikuti pengaturan yang ada di atas sini. Ya, ini saja dalam bentuk matriks tentang popularitas dan kontroversial. Berikutnya adalah grafik sosiometri. Nah, untuk grafik sosiometri bisa kita akses dari tombol menu utama. Di sini ada gambar grafik atau bisa juga klik tombol analisis lainnya, kemudian pilih grafik. Ya, ini adalah dalam bentuk grafik saja. Di sini langsung terlihat Bapak Ibu. Jadi siapa siswa yang paling banyak dipilih dan paling banyak ditolak akan terlihat. Yang merah ini adalah ditolak, yang hijau ini adalah dipilih. Langsung terlihat semuanya. Dan sama seperti ini harus berimbang ya. Misalkan pertanyaan 1, maka pertanyaan menolaknya juga harus pertanyaan 1. Jadi kalau satunya ini lebih di jumlah semua, maka akan tidak sama hasilnya karena untuk penolakannya ini jumlahnya semua, sedangkan satunya ini hanya satu pertanyaan. Jadi kalau pilih semua, maka lawannya adalah juga semua. Demikianlah tampilan dari grafik sosiometri. Di sini terlihat contohnya, misalkan Fitri dipilih oleh 4 orang dan ditolak oleh 6 orang. Ya, demikianlah kurang lebih kehidupan kita ya. Ada yang suka kita, ada yang mungkin dalam tanda petik tidak menyukai keadaan kita. Selanjutnya adalah indeks sosiometri. Indeks sosiometri bisa kita akses dari halaman menu utama, gambar bintang ini, atau juga dari tombol analisis lainnya. Jadi di sini langsung terlihat ya indeks sosiometri, bukan yang bintang ya, yang gambar ini, sorry. Jadi indeks sosiometri yang ini di sini terlihat berapa dipilih dan indeksnya berapa. Kemudian ini dikombinasikan antara yang dipilih sama ditolak lebih banyak mana. Nanti akan terlihat dalam bentuk indeks seperti ini dan ini ada per siswa ya. Kurang lebih tampilannya sama. Untuk pilihan-pilihan seperti biasa kategorinya juga sama. Ya, ini adalah tanda tangan, mau ditampilkan atau tidak, posisinya ada di sisi bawah seperti ini. Oke. Berikutnya adalah peringkat top CS. Ya, peringkat top CS ini yang gambar bintang ini. Jadi bisa juga dari kita akses dari analisis lainnya. Jadi ini top 10 indeks choice status atau dipilih yang tertinggi 10. Jadi misalkan mau dirubah menjadi 5 saja, tinggal diubah aja di sini. Top 5 ya, top 5. Maka di sini akan urut sendiri dari nilai yang tertinggi ke nilai yang paling rendah seperti itu. Berikutnya adalah top rejection status atau top RS. Ini bisa kita akses dari tombol ini, merah, atau juga dari analisis ini. Ini sistemnya sama dengan top CS tadi. Yang RS juga sama. Ini juga urut dari yang paling tinggi minusnya sampai ke paling rendah. Kemudian di sini bisa kita tambahkan, misalkan cukup butuh 3 saja. Ini bisa dibuat pengumuman kepada siswa bahwa mereka perlu memperbaiki hubungan sosial mereka ya, seperti itu. Kemudian peringkat top CRS, yaitu ini gabungan antara rejection status dan choice status. Ini bisa kita akses dengan tombol ini, bintang dan merah. Dan ini adalah gabungan
antara dipilih dan ditolak, kemudian dikolaborasikan siapa yang tertinggi ini akan urut dan langkahnya sama dengan yang tadi sebelum-sebelumnya, mau dibuat top 10 atau top 15 atau mungkin lebih sedikit lagi top 11 seperti itu. Ya, ini langkah-langkahnya sama semuanya. Berikutnya adalah halaman konsep sosiometri. Nah, halaman konsep sosiometri ini bisa kita klik dari tombol tekstual di sini. Ya, nggak ada, maaf, XXXX. Berikutnya adalah cover. Ya, cover bisa kita akses dengan mengklik tombol cover yang ada di sini. Atau juga bisa klik tombol tekstual di sini. Ada dua pilihan, cover 1 di sini. Jadi ini kalau misalkan tadi dicetak per siswa kemudian ditumpuk bisa dibentel dengan mengklik covernya ini. Untuk mengubah teks-teks di sini silakan diisi pada kolom warna kuning di sini, misalkan hasil analisis, misalkan sosiometri PK ya, popularitas kontroversial, bisa diganti misalkan BK, langsung disingkat BK gini aja. Dan tidak bisa kita edit langsung di sini karena ini diprotek untuk mengamankan rumus-rumusnya. Untuk logonya bisa diganti di sini, Dignas seperti itu, dan logo cadangannya nanti bisa dipindah jika perlu 2. Untuk kelasnya misalkan kelas IPA 1, ya tinggal diganti saja, dan di bawah ini ada power rate, kalau mau dihilangkan silakan ditekan spasi 1 kali lalu enter ya. Dan untuk covernya ini ada 2 pilihan ya. Jadi ada format yang tadi, ini format yang warna hijau ya. Demikian untuk covernya. Berikutnya adalah konsep sosiometri. Konsep sosiometri. Nah, untuk tombol konsep sosiometri bisa kita klik tekstual, lalu di sini ada konsep. Ini hanya daftar bacaan saja jika Bapak Ibu ingin mendalami tentang sosiometri, popularitas, dan kontroversial dalam interaksi sosial. Ya, ini tekstual saja. Berikutnya adalah satuan kegiatan pendukung atau satkung. Ini opsional juga, bisa diakses dari analisis lain tekstual, Kemudian ada satkung dan silahkan diedit jika diperlukan. Ini hanya administrasi saja, bisa dilengkapi atau tidak seperti itu. Ya. Berikutnya adalah alur sosiometri. Bisa diakses dari tekstual, kemudian alur sosiometri isinya hanya alur bahwa langkah yang pertama ini adalah cetak angket, baik itu offline atau juga bisa yang online, lalu disebar ke peserta dan diisi, lalu diinput hasilnya, dan sisanya semuanya ini adalah otomatis ya, analisisnya semuanya otomatis seperti itu. Ini saja ya, demikian. Berikutnya insert logo dan tanda tangan. Untuk insert logo dan tanda tangan bisa kita akses dari menu admin, lalu pilih insert logo dan tanda tangan, atau bisa juga dari tombol yang di bawah ini sebenarnya admin, silakan diklik dan di sini akan tampil halaman insert logo, dan ini namanya adalah logo 1 dan ini adalah logo 2. Untuk menggantinya kami sarankan bisa langsung insert ini, tapi kami sarankan klik kanan saja pada gambar yang ada, lalu pilih change picture ini supaya ukurannya tetap sama. Jadi misalkan logonya kita ganti yang gampang saja, kita carikan picture dulu ya di desktop sebagai contoh ya, misalkan di sini aja.
Jadi katakanlah logonya seperti ini. Bentar. Ya, katakanlah ini logonya. Usahakan posisinya itu ada di setiap ujung garis putih, jangan terlalu kecil tapi juga jangan melewati garis putih. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, ini logo 1 namanya ya. Dan logo nanti ini bisa kita lihat pada setiap halaman. Di sini logo 1 ya. Ini logo 1, kalau tadi diganti konselor maka jadi konselor. Kalau kita ganti logo 1 maka ini adalah logo kita. Sama juga ada di cover. Di sini silakan diganti logonya menjadi logo 1. Nah, seperti ini logonya bisa kita tampilkan. Kemudian untuk tanda tangan juga sama langkahnya. Di sini ada 2 gambar, ada gambar stempelnya dan juga ada gambar tanda tangan. Caranya silahkan nanti diganti stempelnya dengan klik kanan dan tanda tangannya juga sama, klik kanan lalu pilih change picture, kemudian silahkan dicari ya gambar tanda tangannya ada di mana, dan nanti semua gambar-gambar ini bisa kita masukkan ya. Nah, seperti ini ada contoh tanda tangan. Nah, seperti ini. Oke, untuk menampilkan gambar tanda tangan, ini pastikan ini diisi dulu, diganti menjadi tampil. Sama juga tanda tangan kedua, ini juga diganti tampil. Maka nanti pada halaman yang ada tanda tangannya akan tampil tanda tangan di bagian bawah, seperti itu. Ya, di per peserta ini. Nah, di sini akan tampil ya, seperti itu. Jadi yang dipakai adalah tanda tangan kedua. Dan ini fungsinya saat dicetak PDF nanti hasilnya juga ada tanda tangannya PDF-nya, bukan sekedar tanda tangan saja. Bukan sekedar hanya laporan saja, tapi sudah disertai dengan tanda tangan. Berikutnya adalah cetak printer. Nah, untuk cetak printer kita bisa langsung cetak, misalkan halaman per peserta, tinggal ketik aja cetak printer dan pastikan komputer Anda sudah terhubung dengan printer dan sudah default. Tapi misalkan mau cetak agak banyak, bisa cetak langsung atau tekan Ctrl P ya. Misalkan komputernya tidak default atau tidak bisa cetak, pilih yang ini dulu, pilih printer ya. Nanti akan tampil dialog seperti ini, lalu cari printer mana yang sudah aktif, lalu tekan tombol OK seperti itu. Dan untuk cetak printer dalam jumlah banyak dari setiap siswa yang berbeda seperti ini, misalkan ada 30 siswa bisa menggunakan cetak banyak yang ini. Lalu tekan dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 30, lalu tekan tombol OK. Nanti baru akan ada konfirmasi seperti ini. Persiapan cetak banyak dari nomor 1 sampai nomor 30. Kalau OK tekan cetak, kalau dibatalkan tekan tidak. Demikian untuk cetak printer. Berikutnya membuat PDF. Ya, untuk membuat PDF silakan dipilih halamannya. Jadi di sini sudah ada tombol PDF ini untuk yang per halaman siswa. Jadi silakan bisa dicetak banyak, misalkan dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3. Maka nanti akan dibuatkan PDF secara otomatis dan hasilnya nanti akan ada di sini ya. Nah, ini per peserta siswa nomor 1 keluar dan kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah memiliki data cetak per peserta yang ini. Nah, ini sudah dicetak sampai 3 dan ini sudah selesai. Dan untuk cetak PDF bisa langsung menggunakan tombol yang ada di atas ini atau yang ada di halaman di halamannya seperti ini. Berikutnya adalah password aplikasi. Ini opsional saja. Untuk aplikasi jika ingin lebih aman, tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk mengakses, Anda bisa menambahkan password untuk membukanya.
Caranya klik menu admin, lalu pilih gambar password yang ini atau juga bisa akses yang ini ya. Lalu masukkan passwordnya, misalkan angka 1, lalu tekan OK. Masukkan sekali lagi, lalu OK. Maka aplikasi ini sudah di password ya. Silahkan kita coba tutup aplikasinya. Dan nanti misalkan kita mau buka, maka dia akan meminta password untuk mengaktifkannya. Oke, kita coba buka lagi aplikasinya. Nah, ini karena tadi di password, maka dia akan meminta password dulu untuk mengaktifkannya. Silahkan dimasukkan passwordnya, lalu tekan OK. Nah, setelah kita masukkan password, maka aplikasi sudah bisa kita akses seperti itu. Nah, untuk menghilangkan password yang sudah kita isi, langkahnya sama. Silakan klik menu admin, lalu pilih password aplikasi, lalu ini hapus dulu tanda titik ini. Lalu tekan OK. Dan aplikasi ini sudah dihilangkan passwordnya. Jangan lupa untuk disimpan, karena jika tidak disimpan maka passwordnya tetap ada seperti itu. Berikutnya adalah refresh aplikasi. Jadi refresh aplikasi ini berfungsi untuk menstabilkan saja aplikasi, biar kadang-kadang kalau di Excel posisinya ada seperti ini, enggak pas lurus. Kalau di refresh maka ini nanti semuanya halaman akan kembali ke posisi paling awal seperti itu, dan ini dapat mempercepat kinerja aplikasi seperti itu. Ini bisa di refresh, bisa disegarkan, atau juga tekan tombol refresh aplikasi ya, fungsinya sama seperti itu. Berikutnya adalah admin drag and drop. Jadi drag and drop ini sebenarnya fitur yang tidak bagus, memang disembunyikan karena ini bisa berbahaya, bisa merusak sel. Jadi kalau kita aktifkan drag and drop dari menu admin, ini diaktifkan, maka resikonya rumus-rumus bisa rusak. Jadi seperti ini, misalkan kata kreatif bisa kita pindah ke sini. Ya, kalau kita kena drag ini bisa berbahaya. Nah, seperti ini. Nanti rumusnya bisa rusak. Nah, seperti ini. Ini berbahayanya. Makanya untuk mengembalikannya lagi, silahkan Ctrl Z, lalu dinonaktifkan drag and drop-nya dengan mengklik sekali lagi, supaya drag and drop ini tidak berjalan lagi. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah backup aplikasi. Untuk membackup aplikasi, klik menu admin, lalu pilih backup aplikasi yang ini. Ya. Kita klik, maka nanti aplikasi ini akan di backup dan akan keluar file backup pada folder yang sama seperti ini, dengan ada kode tahun, bulan, dan tanggal serta jamnya ya, seperti itu. Dan sebenarnya untuk membackup tidak perlu gitu juga bisa. Cukup di copy saja filenya ini, lalu diketik manual, maka ini juga menjadi file backup ya. Aplikasi kita sudah tinggal sudah jadi 2 seperti itu. Dan kami sarankan tidak lupa untuk sering-sering